Baik, akan kami bacakan dulu surah Al-Baqarah ayat 10 dengan pelan-pelan. Setelah itu baru akan kita bahas panjang pendeknya. Jadi kita fokus kepada kali ini untuk mempelajari panjang pendek bacaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semua yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar ngaji Al-Quran dengan sangat-sangat mudah. Jadi nanti kita akan berfokus pada belajar ngaji mengenai panjang pendeknya saja dalam bacaan Al-Quran. Dan seperti biasa, di sini nanti akan kami bacakan satu ayat saja. Kemudian baru kita bahas tentang panjang pendeknya. Jadi satu ayat saja untuk memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu sangatlah mudah. Semua ilmu itu sangatlah mudah. Asalkan kita berniat dengan tulus dan terus menerus dalam mempelajarinya. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke Al-Qur'annya. Baik saudaraku semuanya, jadi di depan kita ini sudah ada Al-Quran. Jadi nanti akan kami bacakan terlebih dahulu yaitu surah Al-Baqarah ayat 10. Namun sebelum itu, di sini kami sangat menyarankan untuk saudara semuanya di rumah kiranya sambil membuka mushaf Al-Qur'annya juga ya. Jadi sambil membuka Al-Qur'annya juga di rumah. Karena di sini kami menggunakan Al-Quran terbitan daripada Arab Saudi. Jadi Al-Quran terbitan Arab Saudi itu agak sedikit berbeda dalam segi penulisannya dengan Al-Quran terbitan di Indonesia. Dengan menggunakan Al-Quran dengan terbitan yang berbeda ini, yakni untuk kiranya kita sama-sama bisa juga. Jadi nanti saudara semuanya lancar dalam membaca Al-Quran terbitan di Indonesia dan juga tidak kebingungan dalam membaca Al-Quran terbitan Arab Saudi seperti ini. Karena Al-Quran dengan terbitan Arab Saudi seperti ini itu yang paling banyak beredar di seluruh dunia. Jadi dari segi penulisannya agak sedikit saja berbedanya seperti itu. Baik, akan kami bacakan dulu surah Al-Baqarah ayat 10 dengan pelan-pelan. Setelah itu baru akan kita bahas panjang pendeknya. Jadi kita fokus kepada kali ini untuk mempelajari panjang pendek bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, sekarang kita bahas tentang panjang pendeknya satu persatu dengan pelan-pelan kami jelaskan. Yang pertama, perhatikan di sini pada bacaan fi. Nah, perhatikan di sini ada ya sukun atau ya mati. Nah, silakan saudara sambil buka Al-Qur'annya di rumah ya. Kemudian di belakangnya ini berbaris kasroh atau berbaris ke bawah. Jadi setiap menemukan ya sukun atau ya mati, tanda mati itu seperti ini nih. Nah, nih perhatikan kursor kami atau tanda panah kami. Nah, seperti ini tanda mati. Cuman kalau di Quran terbitan Arab Saudi ini dia kalau pada bacaan panjangnya, pada bacaan matobi'inya seperti ya mati, waw mati itu dia tidak ditulis ya tanda sukunnya. Makanya sambil ngebuka Al-Qur'annya di rumah. Nah, di sini ada ya mati, di belakangnya berbaris kasroh, maka huruf yang berbaris kasroh ini dibaca panjang. Panjangnya itu 2 harakat atau 2 ketukan. Nah, 2 ketukan. Nah, 2 ketukan seperti itu. Fi qulubihim, fi. Jangan dibaca fi qulubihim. Nah, itu kepanjangan ya, jadi kurang tepat. Jadi 2 ketukan saja. Fi. Nah, seperti itu. Selanjutnya di depannya ini ada wasukun, ini wasukun. Wasukun di belakangnya ini berbaris domah, huruf di belakangnya ini berbaris domah. Nah, ini namanya baris domah nih teman-teman.
Nah, ini namanya baris dhammah. Nah, ini baris dhammah. Jadi setiap menemukan wasukun yang huruf di belakangnya berbaris dhammah, maka huruf yang di belakangnya yang berbaris dhammah ini dibaca panjang. Maka di sini lu-nya itu dibaca panjang. Panjangnya juga sama, 2 ketukan. Fi qulubihim, fi qulubihim. Nah, seperti itu. Kemudian perhatikan di sini. Di sini ada alif. Tapi alifnya ini dia tidak memiliki baris ya, tidak memiliki baris, perhatikan. Nah, jika menemukan alif yang tidak memiliki baris seperti ini, ya, ada alif tidak memiliki baris seperti ini. Nah, kemudian di belakangnya itu hurufnya berbaris ke atas atau berbaris fathah seperti ini. Maka huruf yang berbaris fathah ini dibaca panjang. Panjangnya juga sama, 2 ketukan atau 2 harokat. Nama madnya itu mad tabi'i atau mad asli. Nah, untuk nama madnya itu tidak perlu diingat dulu. Yang terpenting tanda-tanda panjangnya ini ingat dulu, seperti itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Nah, seperti itu. Huruf za-nya yang dipanjangkan. Nah, kemudian perhatikan pada bacaan pada kata Allah di sini. Nah, ini kalau kata Allah di Al-Qur'an terbitan Arab Saudi, kata Allah ini tidak ditulis, tanda panjangnya tidak ditulis ya, tuh. Enggak ditulis. Tapi kalau di Al-Qur'an Indonesia, terbitan Indonesia, silahkan saudara buka dan saudara perhatikan. Kalau di Al-Qur'an terbitan Indonesia, pasti di atas kata Allah ini ada alif kecil berdiri ke atas itu. Perhatikan coba itu, pastilah ada di situ. Nah, itu dibaca panjang juga. Itu panjangnya juga sama, 2 ketukan. Humullah. Nah, sama namanya juga mad tabi'i atau mad asli. Nah, kemudian perhatikan di sini pada huruf do-nya. Marodo. Ini kan seharusnya marodon, tidak kan? Nah, ini kan ada tanwin nih, seharusnya dibaca marodon kan, marodon gitu kan, marodon gitu. Kalau diteruskan karena di sini huruf waw, maka marodou gitu kan. Dia kalau berhenti maka dibaca marodo, kalau berhenti dibaca marodo. Jangan dibaca marodon. Kenapa kok dibaca marodo tidak dibaca marodon? Karena perhatikan di sini huruf do-nya ini memiliki kaki ke atas ini. Jadi setiap huruf yang memiliki kaki ke atas seperti ini, kemudian hurufnya ini berbaris ke atas seperti ini. Jadi kalau ada huruf yang memiliki kaki ke atas atau memiliki alif seperti ini, kemudian huruf di belakangnya ini berbaris ke atas, maka hurufnya ini dibaca panjang. Ini dibaca marodo karena dia berhenti atau wakof di sini. Dia berhenti di sini, kemudian ini do-nya ini memiliki kaki. Nah, maka itulah dibaca marodo. Jadi n-nya dihilangkan. Jadinya marodo gitu. Ini namanya mad iwad. Panjangnya juga sama, 2 harokat atau 2 ketukan. Marodo. Nah. Kemudian kita lanjut di sini. Walahum adza. Adza di sini perhatikan ada alif yang tidak memiliki baris, ya. Ini alif ini tidak memiliki baris ya. Sama dengan ini ada alif tidak memiliki baris. Kemudian huruf di belakangnya ini, huruf za-nya ini berbaris ke atas, ya, atau berbaris fathah. Lihat ini ke atas kan, ini berbaris fathah. Sama dengan ini juga berbaris ke atas atau berbaris fathah. Maka huruf za-nya ini juga dibaca panjang seperti ini tadi. Nah, dibaca panjang. Panjangnya sama, 2 ketukan. Azabun azabun alim. Nah, di sini perhatikan ada ya mati. Ya mati. Setiap menemukan ya mati atau ya sukun, di belakangnya ini hurufnya berbaris kasroh atau berbaris ke bawah. Maka huruf yang berbaris ke bawah ini dibaca panjang. Panjangnya juga sama, 2 ketukan. Namanya juga sama, mad tabi'i. Alimum. Nah, sama seperti ini tadi, ini kan ada ya mati. Di belakangnya hurufnya itu huruf fa-nya ini berbaris ke bawah, maka fa-nya dibaca panjang. Ini ada huruf ya mati, di belakangnya ada huruf lam. Huruf lamnya berbaris ke bawah, maka huruf lamnya juga dibaca panjang seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim. Perhatikan di sini ada huruf mim memiliki kaki ke atas. Nah, memiliki kaki ke atas, huruf mim memiliki kaki ke atas. Kemudian huruf mimnya ini berbaris fathah.
huruf memnya ini berbaris fathah, maka huruf memnya ini juga dibaca panjang. Bima, bima, bima kanu, bima kanu, dibaca panjang 2 ketukan. Bima gitu. Nah, perhatikan pada huruf kaf. Huruf kaf ini juga memiliki kaki ke atas. Kemudian huruf kafnya ini berbaris fathah atau berbaris ke atas. Nih sama kan dengan bima tadi. Huruf memnya tadi berbaris ke atas, ini huruf kafnya berbaris ke atas. Kemudian ini dia huruf memnya memiliki kaki ke atas, huruf kafnya memiliki kaki ke atas, berarti ini sama. Ini tadi kan memnya dipanjangkan, ini juga huruf kafnya juga dipanjangkan, sama juga panjangnya 2 harokat, namanya juga sama, mat tabi'i. Bima kanu, bima kanu. Nah, seperti itu. Kemudian ini di sini perhatikan, di sini ada huruf wa sukun, di belakangnya berbaris domah, huruf di belakangnya berbaris domah. Ini ada huruf non, huruf nonnya itu berbaris domah, ini baris domah ya, ini ya namanya ya. Jadi kalau menemukan wa sukun atau wa mati, kemudian huruf di belakangnya berbaris domah atau sukun, maka huruf di belakangnya ini dibaca panjang. Bima kanu. Nah, sama seperti lu ini tadi nih. Lu, kemudian ya sama dengan lu ini tadi nih. Nah, kan lu ini tadi kan sudah jelaskan ada domah, belakangnya huruf lamnya berbaris domah, depannya ada wa mati. Ini sama. Ada wa mati, belakangnya hurufnya berbaris domah, maka nu-nya itu dibaca panjang. Bima kanu yakdzibun. Nah, seperti itu. Ini perhatikan di sini. Ini ada wa, ini berjumpa lagi dengan wa sukun. Di belakangnya huruf ba-nya berbaris domah. Nah, maka huruf ba-nya ini karena barisnya domah, kemudian di depannya ini ada wa sukun, maka huruf ba-nya ini juga dibaca panjang. Cuman karena ini setelah huruf, perhatikan ya, setelah baris domah, setelah huruf yang berbaris domah, kemudian ada wa sukun, kemudian di sini di depannya lagi ada huruf yang disukunkan. Jadi perhatikan kalau berjumpa dengan bacaan seperti ini, ada huruf yang berbaris domah, kemudian di depannya ada wa mati, di depannya lagi ada huruf yang disukunkan, maka ini menjadilah mat arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat hingga 6 harokat. Boleh 2, boleh 4, boleh 5 sampai 6 harokat. Gitu. Yakdzibun. Nah, 2 ketukan boleh, atau mau dipanjangkan yakdzibun. Nah, juga boleh. Nah, contoh lainnya itu seperti ini nih kan. Ini lihat, perhatikan di sini nih. Ini ada wa sukun, kemudian di belakangnya hurufnya berbaris ro. Ro-nya ro domah, kemudian ro-nya berbaris domah nih. Ini contoh lainnya ya. Kemudian wa-nya sukun, kemudian di depan wa sukunnya ada huruf nun yang dimatikan. Maka ini juga boleh dibaca sampai 6 harokat seperti itu, atau sampai 6 ketukan. Yakdzibun. Nah, sekarang kita ulangi secara pelan-pelan. Kita ulangi lagi secara pelan-pelan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Sekian pada pembelajaran kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan saudara semuanya komen di bawah. Kita insya Allah akan menjawab setiap pertanyaan saudara semua. Kita akan betul-betul bantu saudara semuanya untuk lancar membaca Al-Quran dan juga bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.